Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama wa faddalana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Pemirsa IBS TV, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salam pada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, untuk mengisi hari-hari Ramadan kita, menjelang kita berbuka, tausiah Ramadan kita pada hari ini adalah memperingati nuzulul Quran. Pemirsa IBS TV, kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari wabah pandemi virus COVID-19 ini. Sejenak kita mengulas kembali, mempelajari kembali, memahami kembali berkaitan dengan sebuah momentum yang sangat berharga sekali bagi kita umat Islam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kisah yang ini menjadi estafet dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakninya Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama menyampaikan bahawa terjadinya nuzul Quran itu adalah pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari Rasulullah berdiam diri di Gua Hira. Kemudian jelang beberapa hari berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang membentukkan, ataupun malaikat Jibril alaihissalam yang memperlihatkan wujudnya mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu surat Al-Alaq yang kita baca di pembukaan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat ketakutan. Bahkan beliau gemetar, menggigil beliau, karena suatu hal yang aneh yang terjadi dalam kehidupan beliau yang beliau tidak bisa membayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tamu yang mulia dari Allah adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, selamat kepadamu ya Assalamualaikum ya Muhammad, selamat kepadamu Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Allah telah memilihmu sebagai Rasul. Rasulullah yang belum paham terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril hanya terdiam saja. Kemudian lanjutan dari malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Rasulullah semakin ketakutan. Kemudian terus mendekaplah malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sampai dikisahkan Rasulullah sulit bernapas. Tetapi ketika 5 ayat ini sudah disampaikan, sehingga selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kemudian dia bersegera pulang. Sampai di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terlihat ketakutan, menggigil. Kemudian dia meminta kepada istrinya Khadijah untuk diselimutkan dia di tempat tidurnya. Beberapa waktu kemudian saat Rasulullah sadar, terbangun dari ketakutannya, kemudian dia ceritakan kepada istrinya Khadijah bahawa
apa yang terjadi ketika dia berada di Gua Hira. Setelah dia ceritakan, maka ini pertanda bahawa ketika Rasulullah menyampaikan bahawa dia didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam sebagai pertanda bahawa Allah mengawali bahawa beliau adalah diutus oleh Allah sebagai Rasul. Pemirsa IBS TV, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, sekilas kita mengambil kisah ataupun sejarah nuzulul Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu yang menutup daripada kitab-kitab sebelumnya, yang menyempurnakan daripada kitab-kitab sebelumnya, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tulisannya, Ustaz Adi Hidayat LCMA menyampaikan bahawa ada 3 istimewanya nuzulul Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah di bulan suci Ramadan. Istimewanya yang pertama, kata Ustaz Adi Hidayat, adalah 3 istimewa dari nuzul Quran itu. Yang pertama adalah dari sisi waktunya. Waktunya diturunkan oleh Allah pada bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua istimewanya adalah 3 istimewa dari nuzul Quran adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kitab suci Al-Quran kepadanya. Kemudian yang ketiga istimewanya adalah malaikat dari ribuan malaikat Allah. Allah memilih malaikat Jibril yang mulia untuk mengantarkan kalam Allah, yaitu Al-Quranul Karim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa IBS TV, kaum muslimin wal muslimat yang insyaAllah semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kehidupannya. Momentum nuzul Quran, paling tidak ada 5 hal yang menjadi pelajaran kita yang sangat berharga agar kita senantiasa hidup bersama Al-Quran. Paling tidak 5 hal ini adalah sebagai bentuk kewajiban kita terhadap Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu sebagai dusturuna dalam kehidupan kita, yakni sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kitab yang senantiasa kita junjung tinggi, kitab yang senantiasa kita jaga, Al-Quranul Karim. 3 kewajiban itu adalah momentum yang sangat berharga bagi kita di bulan suci Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran, sehingga harapannya adalah kita semakin mendekatkan diri kita membersamai Al-Quran, kita senantiasa hidupkan Al-Quran dalam kehidupan ini. Pemirsa IBS TV, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. 3 hal itu adalah yang pertama, kewajiban kita terhadap Al-Quran, yakninya kewajiban yang harus kita penuhi terhadapnya adalah mengimani bahawa Al-Quran tersebut merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah, di awal Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran surah Al-Baqarah ayat kedua dan yang ketiga, Allah katakan, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sungguh kata Allah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dari kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ini menandakan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab yang suci untuk senantiasa menjadi iman dalam kehidupan kita. Kita mengimani Al-Quran, meyakini bahawa Al-Quran adalah kitab penyempurna daripada kitab sebelumnya. Mengimani Al-Quran pula maknanya adalah senantiasa kita jadikan Al-Quran itu sebagai hudalinnas, petunjuk dalam kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai hukum tertinggi dalam kita hidup dan kehidupan ini. Al-Quran kita jadikan sebagai syifa, pengobat. Karena ketika kita merasakan gundah gulana, kita mungkin akan sibuk mencari obat dan sebagainya. Tetapi obat yang sudah ada di depan mata dan kita senantiasa tidak jauh daripada itu adalah dengan kita membaca Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa IBS TV rahimakumullah. Oleh karenanya, bagian dari unsur yang terpenting kita jadikan pedoman kita terhadap Al-Quran adalah bagaimana kita jadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, yang menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kita tidaklah tabu ketika kita sudah besar, kita sudah dewasa dan tua sekalipun, kita tidak membaca kembali Al-Quran, ataupun kita tidak
mempelajari Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak ada batasannya. Sama halnya dengan kita belajar. Belajar kita tidak ada batasannya. Walaupun kita sampai ke liang lahat, kita tetap dalam rangka untuk belajar. Termasuk salah satunya adalah mempelajari Al-Quranul Karim. Termasuk juga adalah anak-anak kita. Kita berikan didikan terbaik, didikan agama kepada anak kita. Yakninya salah satu dari isi didikan agama adalah mempelajari Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan ketika kita menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai wasilah nanti kepada kita untuk mendapatkan syafaat daripada Al-Quran, juga termasuk daripada anak yang soleh. Kemudian yang ketiga, bagian dari upaya kita untuk senantiasa, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah yakninya dengan senantiasa kita jadikan Al-Quran untuk senantiasa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Memahami Al-Quran pasti berawal dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Kita baca Al-Quran dan terjemahan Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis beliau, Nawirukum buyutakum, nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Katanya, Rasulullah SAW sampaikan bahwa nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Menyinari rumah bukan hanya sekedar kita memajangkan kaligrafi yang mahal di dinding-dinding rumah kita. Menyinari Al-Quran di rumah juga bukan maknanya adalah dengan kita membeli mushaf yang bagus, kemudian kita letakkan dalam lemari, kita tutup lemari itu dengan kunci yang kuat. Tetapi makna dari menyinari Al-Quran adalah bagaimana Al-Quran itu senantiasa kita baca. Kita baca istri atau suami kita membaca Al-Quran di rumah kita. Kita ajak anak kita tadarus Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, yang mana kita ingin mendapatkan itu dalam kehidupan nanti kita di akhir kelak nantinya. Kemudian yang keempat, yang menjadi kewajiban kita sebagai bentuk momentum kita memperingati nuzul Quran adalah yakninya dengan senantiasa kita menjadikan Al-Quran itu sebagai kekuatan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang mungkin berupaya untuk menuntut ilmu tinggi, mendapatkan gelar tinggi dan sebagainya, tetapi satu hal kunci dari segala kunci ilmu itu adalah yakninya Al-Quranul Karim. Ada orang yang mungkin sampai ke bulan, mereka sesungguhnya sampai ke sana karena kekuatan Allah, dan salah satu kekuatan Allah itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Pemirsa IBS TV, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kewajiban kita terhadap Al-Quran sebagai momentum kita memperingati nuzulul Quran adalah yakninya dengan senantiasa kita memasyarakatkan Al-Quran. Memasyarakatkan Al-Quran ataupun nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita baik di rumah. Karena sesungguhnya unsur terkecil daripada unsur dari kehidupan ini adalah tetangga. Kemudian yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran sebagai momentum kita untuk memperingati nuzul Quran adalah dengan senantiasa kita memasyarakatkan nilai-nilai Al-Quran. Memasyarakatkan nilai Al-Quran dimulai dari lingkungan keluarga kita. Selanjutnya kita lanjutkan lingkungan tetangga kita, lingkungan kelurahan ataupun desa kita, dan sampai lingkungan yang lebih luas. Memasyarakatkan Al-Quran juga bermakna bagaimana kita senantiasa menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga harapannya kita adalah Al-Quran yang berjalan karena kita mengamalkan nilai-nilai kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan 5 hal ini sebagai bentuk kewajiban kita terhadap Al-Quran, sehingga harapannya momentum Ramadan yang terbaik ini kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Pertanyaannya adalah sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran selama ini. Mudah-mudahan Ramadan yang berharga ini adalah momentum terbaik kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dan harapannya nanti di akhir kelak nantinya kita mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wa hidayah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.